Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat titik B dimanapun saat ini Anda berada, Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pengajian online Al-Hikam sebagai pintu kulhu huwallahu ahad Allahus somad. Kali ini kita memasuki episode episode atau episode ke-35. Pada episode yang ke-35 ini kita masih membahas kalam ke-15 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Qaddasawwahu sirrahu. Kita akan melanjutkan bahasan sebelumnya, yaitu bahasan berkaitan dengan kata atau istilah yang digunakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kalam yang ke-15 ini, bahasan perkata. Pada bahasan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan kata kohrun. Ini pada episode yang ke-34. Kemudian pada episode sebelumnya lagi, yaitu episode ke-33, kita sudah membahas perkata berkaitan dengan yadulluka. Ini pada episode yang ke-33. Kali ini, pada episode ke-35, kita akan melanjutkan pada kata hajabaka. Ini akan kita bahas pada kesempatan ini. Episode yang ke-35. Mungkin sahabat bertanya kenapa tidak membahas berkaitan dengan wujud. Nah, wujud insya Allah bahasan terakhir pada kalam ke-15 ini. Jadi wujud dan maujud ini satu akar kata, akan menutup bahasan perkata pada kalam ke-15 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, jadi kita membahas Al-Hikam sekali lagi adalah dalam rangka untuk memahami, menghayati tadarus Al-Qur'anul Karim. Jadi sekali lagi, kalau kemudian kita membaca Al-Hikam tapi membuat kita terhijab, membuat kita terhalang untuk mempelajari, untuk mendalami, untuk mencintai Al-Qur'anul Karim, maka Al-Hikam ini tidak layak untuk dibahas, tidak layak untuk dibaca. Hikam adalah sarana kita untuk memahami, untuk semakin kita mendekati, semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Sama seperti kita membahas fisika, adalah untuk semakin dekat dengan alam semesta. Bukan kemudian semakin mengasingkan diri kita dengan fenomena di sekitar kita. Tidak seperti itu. Pun demikian halnya kita mempelajari matematika, itu adalah untuk semakin mengenali diri sendiri, untuk semakin terhubung dengan kejernihan diri sendiri. Kalau kemudian kita mempelajari matematika, tapi semakin jauh, semakin terhalang kita dengan kejernihan nalar kita sendiri, itu berarti pembelajaran matematika yang merusak. Ini hal yang sangat penting berkaitan dengan perspektif titik B. Jadi dalam perspektif titik B ini, kita memiliki
kita disadarkan tentang keutuhan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 ayat yang secara lugas mantuk dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah dari luar ya, ini dari luar ke dalam. Yang ketiga adalah Al-Afaq. Sanurihim ayatina fil afaqi. Fil afaqi, alam semesta, wa fi anfusihim, diri manusia, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi di sini yang pertama adalah Al-Qur'an. Jadi kita mempelajari fisika itu dalam rangka kita semakin mengenali, semakin dekat, semakin terhubung, semakin akrab dengan alam semesta. Ini kita belajar fisika. Kita belajar matematika adalah dalam rangka supaya kita semakin lancar untuk mengungkapkan kejernihan nalar kita, semakin dekat dengan diri kita, kemudian mengenali kejernihan, setelah itu mengungkapkan. Itu kita belajar matematika. Dan di sini kita mempelajari al-hikam adalah dalam rangka kita semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi posisi kita ini adalah di sini. Ini penting kita nyatakan sejak awal, dan seterusnya seharusnya ada di dalam benak kita ketika kita mempelajari apapun yang kita temukan di dunia ini. Kita belajar terutama adalah belajar memaknai simbol-simbol atau ayat-ayat yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Afaq, Anfus, dan Al-Qur'anul Karim. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, kita kembali berkaitan dengan bahasan kata per kata. Pada bahasan pada episode yang ke-33, kita membahas berkaitan dengan ya dulu Kak, ini berasal dari kata dalla ya dulu. Dalla ya dulu. Dalalatan. Dalla ya dulu. Kita lihat di sini. Dalla ya dulu dalalatan. Petunjuk, memberi petunjuk, petunjuk. Kemudian pada episode yang ke-34 kita bahas koharo yakhuru kohron. Koharo yakhuru kohron. Dan kali ini bahasan kita adalah hajaba yahjubu hajban wa hijaban. Jadi di sini hajaba hajaba yahjubu. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, kita lihat di sini. Dalla ya dulu. Ini polanya adalah fathah dhammah. Dalla ya dulu, fathah dan dhammah. Kemudian di sini koharo yak haru. Ini polanya fathah, fathah, fathatani. Koharo yak huru kohron. Kita dua saja di sini. Dan kali ini kita bahasan kita berkaitan dengan hijab, polanya ini hajaba yahjubu. Ini kembali fathah domah, fathud domin. Ini di bahasa Arab
Ketiga pola ini pola berkaitan dengan kata dasar, sulasi, mujarot. Ini saya dulu waktu di SMP ini menghafalkan ini ya. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domun domin, kasrotani. Berulang-ulang menghafal itu dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP belajar nahwu dan sorof, tapi tidak paham itu untuk apa. Jadi yang kami hafalkan itu kaidah-kaidah sorof berkaitan dengan definisi-definisi al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kemudian sorof fathu domin fathu kasrin fathatani kasru fathin domun domin kasrotani. Berulang-ulang seperti itu sampai 3 tahun, tapi tidak tahu apa-apa. Maksudnya tidak tahu ini untuk apa. Ini baru tersadar ini ketika kuliah, ada seorang teman, Ali Akbar ya, dari Semarang. Ini yang boleh dikatakan dari sekolah nasional yang tidak mengenal bahasa Arab, tapi kemudian belajar bahasa Arab hanya dalam beberapa bulan sudah tahu maksud dari nahwu sorof itu. Boleh dikatakan bisa menggunakan kaidah bahasa Arab dan mulai bisa membaca kitab gundul. Apa yang dapat kita pelajari dari fenomena itu? Saya mulai berpikir, jadi salah satu yang menghijab kita ini adalah kita umat Islam terhijab dengan pola pikir ucap dengar. Jadi yang bersifat pendengaran itu kita memiliki alat yang beragam untuk mengasahnya. Nahwu sorof ini berkaitan dengan kata, dan kata ini pada dasarnya adalah terucap. Bahasa ucapan itu adalah bahasa yang primer. Sebelum ditulis itu sebenarnya terucap dulu. Kemudian logikanya pun logika ucap dengar, mantik. Kemudian ada lagi untuk berkaitan dengan cita rasa bahasa. Cita rasa bahasanya pun cita rasa bahasa ucap dengar, yaitu ilmu balaghah. Jadi umat Islam itu luar biasa sekali berkaitan dengan pengasahan, penajaman ucap dengar berkaitan dengan as-sam'un. Sangat bagus, tentu sangat bagus. Tapi ini yang perlu digarisbawahi, satu di antara yang menghijab kita adalah pengetahuan yang kemudian telah menjadi kebiasaan. Ini hijab yang sangat sangat kuat. Ini saya sewaktu menulis seperti ini di Facebook berkaitan dengan matrik nahwu sorof. Jadi matrik nahwu sorof, saya membuat matrik nahwu sorof ini ya. Dan kemudian ada seseorang share tulisan saya di Facebook tanpa mencantumkan nama. Jadi saya baru tahu, saya tidak tahu, tidak berteman dengan orang tersebut kayaknya, tapi saya dikasih tahu oleh master trainer Gernas Tastaka, Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika. Jadi Mbak Siti Andriani memberitahu saya tentang ada seseorang yang copy paste tulisan saya di Facebook tanpa menyampaikan sumbernya. Jadi ini tentang apa? Ini pola pikir
ucap dengar. Padahal kalau kita tahu di pola pikir ucap dengar, itu masalah sanad semakin penting. Jadi kita misalkan mendengar di desa A, misalkan desa Sukamaju, ini ada badak berjula satu. Ini informasi yang bersifat ucap dengar. Ini masalah sanad, siapa yang mengatakan itu menjadi penting. Apakah seseorang yang mengatakan itu bisa dipercaya atau tidak, itu menjadi penting. Makanya ini juga ironis kalau kemudian ada seorang ustadz ya, yang kemudian mengcopy paste tulisan saya di Facebook tanpa menyebutkan namanya. Ini kontradiksi dengan kebiasaan yang dia bentuk di pesantren tentang penyebutan sumber. Jadi penyebutan sumber ini justru ini budaya yang sangat baik sekali di umat Islam, menyebutkan sumbernya. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, itu satu hal. Ya. Hal yang ingin saya sampaikan pada matrik Nawusorob ini sudah saya sampaikan berkaitan di bahasan Al-Hikam berkaitan dengan itfin wujudaka fi ardil humuli. Fama nabata mimma lam yudfan la yatimu itajuh. Di sini akan saya ungkap sedikit lagi, ulang lagi berkaitan dengan pengetahuan kita, kebiasaan kita pada satu hal menutup kita pada kebiasaan yang lain. Saya akan bahas di sini ini kalau menggunakan matrik di sini ya. Ini harokat di bahasa Arab ada 3, fathah, ini kasroh, domah. Ini fathah, kasroh, domah. Kita lihat di sini polanya. Fathu domin, ini pola pertama di sini. Fathah domah. Fathu kasrin, fathah kasroh. Ini dua ini. Fathatani, fathah fathah. Ini pola yang ketiga. Kasru fathin, ini pola kasru fathin, pola keempat. Tomun tomin, pola kelima. Kasrotani, pola yang kelima. Kasroh kasroh, pola keenam ya. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, pertanyaan yang penting di sini, ini bisa dicek di teman-teman di pesantren, adakah yang menyadari bahwa ada yang hilang dalam pola sulasi mujarid ini, sulasi mujarrad. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada 3 harokat, ini kan ada 3 harokat, 1, 2, 3, ada 3 harokat, ini 3 kali 3, ini 1, 2, 3, ini berarti ada 9 slot, 9 kotak. Tapi pola yang ada di sulasi mujarrad ini hanya 6. Berarti ada 3 yang hilang. Pertanyaannya, adakah kaum santri yang menyadari bolongnya ini? Ada bolong 3 tempat ini. Ini. Ada 3 kebolongan ini. Apakah kaum santri ini menyadari ini? Adanya bolong ini. Pertama itu, apakah menyadari adanya bolong pada pola sulasi mujarrad? Kalau ya, seberapa banyak yang menyadari hal itu? Pertama, berkaitan dengan bolongnya. Jadi berkaitan dengan adanya kebolongan, sesuatu yang kosong.
Jadi hal yang kosong atau bolong. Yang kedua, ini berkaitan dengan kekacauan pola kalau kita lihat secara visual. Jadi kacau secara visual. Kacau secara visual, kacau visual. Kita lihat sini, di sini ini kan polanya urut. 1, 2, 3. Fathu min. Nah, ini boleh dikatakan ini pun urutannya agak aneh kan dari fathu min, fathu kasrin, fathatani. Nah, ini kemudian 4 di sini. Kasru fathin loncat di sini. Domun domin kasrotani. Ini kalau kita menggunakan telinga, ini polanya bagus, berima. Jadi ada bersajak ya. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani. Kasru fathin, domun domin, kasrotani. Ini berpola secara auditori. Kalau kita menangkapnya pakai telinga, ini polanya bagus. Tapi kalau kita menangkapnya pakai mata, dengan bantuan matriks 3x3 ini, kita tahu ini polanya adalah kacau secara visual. Saya yakin tidak banyak santri yang menangkap kebolongan dan kekacauan pola dari sulasi mujarot ini. Kenapa? Karena kebiasaan yang dibentuk di tengah umat Islam saat ini adalah kebiasaan ucap dengar, kebiasaan yang mengasah pola pikir, budaya asamun, budaya samiyat, budaya telinga. Telinganya sangat tajam untuk mendeteksi indah buruknya kalimat, tapi mata ini kurang tajam. Jadi kalau kemudian budaya debat, budaya saling ini, apalagi kalau sampai saling takhfir, saling menghujat lewat mulut, itu menjadi kebiasaan di umat Islam, ya memang seperti itu yang dibiasakan umat Islam itu mengasah sangat tajam berkaitan dengan ucap dengar, dengan telinga. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini kita bisa evaluasi ini ya, di sekitar kita berkaitan dengan budaya umat Islam yang hanya separuh, setengah yang terasah. Budaya visualnya hilang. Ini hijab yang pertama. Padahal seharusnya kalau umat Islam menyadari membaca Al-Quran, seharusnya sadar ada sesuatu yang hilang. Karena kita temukan secara lugas di dalam Al-Quran, itu adalah innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi sensor kita itu ada 3, yaitu sensor berkaitan dengan pendengaran, sensor berkaitan dengan penglihatan, sensor berkaitan dengan emosi. Al-fuad, as-sam'u, al-basaru, al-fuad. Kita di umat Islam itu sangat bagus di sini. As-sam'un, kita luar biasa. Jadi nahwu sorof, mantik, balaghah, ini semuanya adalah berkaitan dengan as-sam'u, telinga, sensor telinga. Sedangkan berkaitan dengan al-basor, ini kita sangat lemah. Tidak secara sengaja, apalagi secara sistematis dan terus-menerus, kita mengasah
sensor mata dan kemudian pola pikir visual. Ini yang sangat lemah di umat Islam. Sehingga karena yang menentukan kedalaman, jadi berkaitan dengan kedalaman pemikiran itu terutama adalah pola pikir visual. Jadi pola pikir visual itu kita berpikir dapat berpikir seperti di matematika ya. Matematika adalah mengasah pola pikir visual. Kita bisa bermatematika dengan mulut tertutup dan telinga terkatup. Kemudian kita mengandalkan pulpen, kertas untuk memahami pemikiran secara utuh, secara runtut, dan secara mendalam. Ini al-basor. Ini yang tidak diasah di umat Islam, sehingga fuadnya, emosinya pun emosi nalar pendek, sumbu pendek. Fuadnya pun di sini akibatnya sangat tidak terasah. Jadi fuadnya adalah fuad jangka pendek. Jadi ini dampaknya pada emosi kita. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini hijab yang tidak kita sadari. Jadi kalau kita kemudian biasa pada A, kita terbiasa menggunakan pengetahuan A, kita terbiasa berpijak pada logika A, itu tanpa sadar kita mengabaikan yang B. Makanya penting sekali kita berpikir secara utuh. Caranya bagaimana? Berkaitan dengan hijab ini, caranya adalah kita merujuk pada Al-Quran. Di Al-Quran sangat jelas sekali, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kita di manusia itu potensinya bukan hanya as-sam'u, tapi ada al-basar dan al-fu'ad. Jadi kita punya 3 sensor. Ini di Al-Quran itu sangat jelas. Penekanannya bukan hanya berkaitan dengan outputnya, apa hasil berpikir kita, bukan hanya berkaitan dengan hasil, tapi berkaitan juga dengan input, apa yang masuk melalui telinga, apa yang masuk melalui mata, apa yang masuk melalui emosi. Kenapa? Karena input, apa yang masuk lewat telinga, mata, maupun emosi kita, itu tidak terlepas dengan siapa kita. Kalau kita itu makhluk rendahan, pola pikir kita rendahan, ya kita akan senang dengan berita-berita rendahan, berita berkaitan dengan perut ke bawah. Siapa kita menentukan input. Sehingga berikutnya berkaitan dengan output ini ya sangat terpengaruh dengan input. Al-Quran secara lugas sejak awal itu penting sekali kita itu menyadari input. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi apa yang masuk di dalam diri kita itu dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya yang keluar. Ini akan semakin mudah dipahami kalau sahabat menyimak perkembangan sains kognitif saat ini. Jadi di sains kognitif saat ini sangat jelas bahwa manusia, proses kesadaran manusia itu tidak dimulai dari informasi, tapi dimulai dari prediksi. Ini misalkan ini Anda ya. Jadi prediksi itu yang awal. Barulah kemudian dari prediksi kita kemudian mendapat informasi. Jadi kita tuh tidak mulai dari nol. Kita sudah ada program bawaan yang memprediksi. Memprediksi kita pengennya apa, mencari di YouTube itu pengennya apa, itu tergantung siapa kita. Baru kemudian kita mendapat informasi.
Ini prediksi ini berkaitan menentukan input, ya. Jadi kita mendapatkan berita-berita rendahan yaitu karena pilihan kita sendiri. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, jadi untuk membebaskan kita dari terhijab hanya pola pikir samun, akibatnya kita terhijab untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam, kita pertama ya kembali pada Al-Qur'an. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini secara umum ini mudah-mudahan masuk di dalam pola pikir kita umat Islam. Jadi kalau kita tidak pernah melihat secara keseluruhan, ya kita tidak akan tahu mana yang bolong. Mari kita kembali sekarang pertajam berkaitan dengan hijab, ya. Berkaitan dengan hijab. Di Al-Quran pun sangat jelas ya, hijab itu bukan hanya bersifat auditori, tapi juga atau pola pendengaran. Hijab itu juga berkaitan dengan hijab atau penghalang yang secara visual. Jadi hijab ini asal katanya dari hajaba yahjubu, hajban hijaban. Hijab. Nah ini hijab. Hijab ada yang berkaitan dengan asamun, yang asamu ya, asamu, samun, asamu. Yang kedua berkaitan dengan basorun, al basoru. Kita akan lihat di sini. Jadi kita bisa lihat di Al-Quran yang berkaitan dengan hijab atau penghalang pendengaran itu dinyatakan misalnya di dalam surat ke-17, surat Al-Isra. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Wa idza qara'tal Qur'ana, dan ketika kamu membaca Al-Qur'an, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati, kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak mengimani, tidak meyakini adanya hari setelah meninggal, hari akhirat, hijabam masturo, adanya hijab yang tersembunyi. Jadi di antara Nabi Muhammad dan orang-orang yang tidak mengimani hari akhirat itu ada hijabam masturo. Jadi di antara Rasulullah dan ini Allahnya jangan di bawah. Ya. Jadi di antara Rasulullah dan di antara alladzina la yu'minuna bil akhirati ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Alladzina la yu'minuna bil akhirati. Jadi adanya hijab. Hijab di sini digunakan di dalam Al-Qur'an, ini ada dua kata baina, bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturo. Kenapa menggunakan dua kata baina? Karena hijab ini di sini ada dua permukaan. Ini kan hijab yang pertama, permukaan pertama di sini. Ini dari sudut pandang Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, hijab dilihat dari tinjau orang-orang yang tidak meyakini hari akhirat. Ini yang kedua. Jadi
hijab ini hijab yang bersifat pendengaran, karena di sini disebutkan wa idza qara'tal qur'ana, ketika dibacakan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini terutama adalah untuk dibaca, bukan untuk diperdengarkan ya. Jadi di Al-Qur'an itu sebenarnya cara menikmatinya, cara menyajikan dan menikmatinya itu dengan diperdengarkan, bukan diperlihatkan. Ini budaya di Arab, ini bukan budaya tulis, tapi budaya ucapan. Maka Al-Quran ini pun yang turun di bangsa Arab saat itu adalah untuk diperdengarkan, bukan untuk diperlihatkan. Maka cara membaca Al-Quran itu tidak seperti membaca novel ya. Kalau sahabat misalnya membaca Harry Potter atau Laskar Pelangi atau Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari atau karya-karya sastra yang lain, itu pada dasarnya kan dibaca sambil diem, mulutnya tertutup. Tapi Al-Quran itu tidak seperti itu. Al-Quran itu cara menikmatinya itu bukan dilihat, tapi dibaca, diucapkan. Ini hal yang tampaknya sepele, tapi ini dampaknya itu beda. Dampaknya beda. Jadi ada penelitian yang sangat bagus dari ini ya, penelitian di Jepang yang dilakukan oleh Profesor Ryuta Kawashima. Jadi Profesor Ryuta Kawashima, dia ada namanya Profesor Ryuta Kawashima. Jadi Profesor Kawashima, dia profesor di bidang otak. Kawashima ini ketika lulus dari program pendidikannya, dia ingin menemukan suatu sarana yang secara efektif membantu bangsa Jepang seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Makanya kemudian Kawashima mengadakan riset masalah apa yang sangat banyak diderita oleh bangsa Jepang. Satu yang Profesor Kawashima temukan yang berkaitan dengan kompetensinya di bidang otak, yaitu orang Jepang ini usia harapan hidupnya itu sangat tinggi. Jadi umur 80 tahun masih hidup, ya tidak mati-mati. Sementara itu juga orang Jepang itu sedikit yang punya anak ya. Jadi tingkat kelahirannya, tingkat pertambahan penduduknya sangat rendah. Ini malah ada berita 9 juta rumah di Jepang ini kosong, nggak ada penghuninya, nggak ada ahli warisnya, maka diambil alih negara. Jadi krisis kependudukan. Nah, orang sudah angka harapan hidupnya tinggi, jadi udah nenek kakek nenek, sementara tidak ada anak-anak yang kemudian mengasuh, maka masalah otak ini sangat penting karena penyakitnya orang-orang tua itu demensia. Jadi muncul di pertanyaan di otaknya Kawashima ini bagaimana mengatasi demensia. Nah, setelah meneliti otak selama 20 tahun, Kawashima menemukan ada dua cara yang baik. Ada dua cara yang terbaik. Ini bukan cara yang baik, tapi cara yang terbaik untuk kebugaran otak. Yang pertama, membaca dengan bersuara. Nah, ini seandainya
Kawashima ini seorang Muslim dan kemudian penelitiannya di umat Islam, maka Profesor Kawashima ini sangat ini ya apresiatif dengan Al-Quran karena membaca Al-Quran itu harus bersuara, bukan harus ya. Jadi ya keutamaannya dengan bersuara. Yang dimaksud berpahala membaca Al-Quran tilawahnya. Jadi kalau sholat itu gerakannya gerakan tangan, gerakan tubuh ya. Sholat itu gerakan tubuh tangan, kemudian ruku, ya kan sujud itu kan gerakan anggota tubuh. Membaca Al-Quran ibadahnya adalah gerakan lidah ya, terucap. Ini bukan cara yang baik bagi otak, tapi cara yang terbaik. Ingat, membaca Al-Quran dengan bersuara ini bukan cara yang baik, tapi cara yang terbaik bagi kebugaran otak. Jadi kalau sahabat ke desa-desa, ini termasuk di desa saya ini, orang-orang tua, sudah tua tuh tidak pikun. Itu karena orang-orang yang sudah kakek nenek itu suka membaca Al-Quran. Ini resep yang tidak disadari penjelasan ilmiahnya, tapi terbukti efektif. Yang kedua, cara yang terbaik adalah dengan mengerjakan perhitungan sederhana dengan cepat. Itu satu di antara yang kemudian kami membuat matematika detik level A, membaca angka secepat membaca angka secepat membaca kata. Yang satu di antara instrumennya namanya TOSM, TOSM makan, TOSM. Ini ada di Google Play Store ya, silakan di download gratis. Jadi budaya membaca Al-Quran dengan bersuara itu bukan budaya yang bagus, tapi budaya yang sangat bagus untuk kebugaran otak. Sahabat Titikba, dimanapun Anda berada, ini keunggulan orang-orang yang membaca Al-Quran itu dengan benar, itu ketajaman pendengarannya, ketajaman otak berkaitan dengan pendengaran. Jadi bukan hanya kuping ini, tapi otak yang memproses suara, yang memproses bunyi, dan yang memproses makna di balik bunyi itu berkembang sangat pesat. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam mastura. Dan ketika kamu membaca Al-Quran, kami menjadikan di antara kamu dan di antara orang-orang yang tidak beriman pada hari akhirat hijabam mastura, hijab yang tidak terdengar. Jadi ini hijab yang sifatnya berkaitan dengan sam'un. Jadi kalau berkaitan dengan Al-Quran, ini terutama yang kita asah memang berkaitan dengan sam'un. Kenapa terjadi hijab antara Rasulullah dan pengikutnya di satu pihak dengan orang-orang yang tidak meyakini hari akhirat atau orang-orang kafir? Ini berkaitan dengan cara memperlakukan Al-Quran. Jadi bagi umat Islam yang sudah beriman pada Al-Quran, kita bisa lihat dengan perspektif titik di sini ya. Ini ketika membaca Al-Quran, itu mendengarnya bukan mendengar dari luar, tapi mendengar dari dalam. Jadi Al-Quran itu menyoroti
bukan disoroti. Pola pikir kelompok pertama yaitu Rasulullah dan pengikutnya itu benar-benar Al-Quran itu adalah nasihat dari dalam dirinya sendiri. Ini pola pikir yang pertama, kelompok pertama. Jadi Al-Quran itu menyoroti diri kita sendiri, dari diri itu yang di sini kan. Nah ini diri. Jadi ibaratnya itu mendengarkan, kita sudah percaya pada Al-Quran sehingga kita benar-benar mendengarkan. Kita mengucapkannya itu sebenarnya berusaha menggemakan, membuat gema, membuat gaung apa yang ada di dalam diri kita. Misalkan ketika membaca wa idza qara'ta wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijabam masturo. Kita sudah menerima dulu. Ini kalimat ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membaca, berusaha merenungi dan bagaimana kemudian menerapkannya. Jadi setelah dari kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita mengungkapkannya. Ini mirip seperti ini ya. Ini kalau di kapal, misalkan di kapal ini ada nahkoda, kemudian ada juga ini pendampingnya. Ini ketika pemimpinnya mengucapkan sesuatu itu diulangi. Misalkan kaptennya bilang ke yang pegang kemudi, belok kanan. Ini maka yang pegang kemudi itu ngomong belok kanan. Kenapa? Ini untuk memastikan bahwa instruksinya sampai dengan benar. Ini mirip juga kalau di baris berbaris. Misalkan inspektur upacara mengatakan bubarkan barisan. Kemudian komandan upacara mengulangi instruksi dari inspektur upacara, bubarkan barisan. Kenapa? Ini untuk menggemakan supaya memastikan ini yang disampaikan di instruksinya itu sampai dengan benar. Jangan sampai kemudian seolah-olah mendengar tapi mendengarnya beda. Misalnya balik kanan, ternyata yang terdengar tuh balik makan. Ya itu kan kita nggak tahu kalau tidak ada umpan balik itu. Nah ini yang kita orang-orang yang meyakini Al-Quran itu benar, itu kita menggemakan dari dalam diri kita sendiri. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Ya, jadi bal huwa ayatum, Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang ada di dalam kesadaran orang-orang yang beriman. Ini pola pikir orang yang beriman itu sudah menerima dulu. Menerima Al-Quran pasti benar. Akibatnya Al-Quran itu ada, maka dampak lanjutannya Al-Quran itu menyoroti diri kita, bukan disoroti. Karena menyoroti nanti Al-Quran itu mengoreksi diri kita, mengemudi diri kita. Beda dengan kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini kelompok yang kedua dia tuh menanggapi Al-Quran ini dinilai. Jadi Al-Quran itu dari luar, menganggapnya Al-Quran itu dari luar. Kita karena di luar, maka Al-Quran itu disoroti. Disoroti, dinilai. Dan kalau perlu Al-Quran itu dikoreksi, direvisi bahkan. Ini sudah beda. Ada hijab di antara dua kelompok ini. Ini ciri khas yang lain. Ini kalau orang-orang yang sudah beriman pada Al-Quran, itu mulainya dari ayat-ayat yang jelas. Fokusnya pada ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang jelas pesannya. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk diterapkan detail operasionalnya bagaimana.
Berbeda dengan orang-orang yang ragu dengan Al-Quran, pola pikir objektif. Jadi menganggap Al-Quran itu ya objek, objek untuk disoroti, objek untuk diteliti, objek untuk dikritisi, bahkan bila perlu Al-Quran itu adalah objek untuk direvisi. Ini pola pikir yang kedua, pola pikir yang alladzina la yu'minuna bil akhirati. Jadi sudah berbeda. Ini ada dua hijab. Hijab ini hijab yang tidak terlihat. Sama-sama mendengarkan Al-Quran, sama-sama membaca Al-Quran, tapi beda jauh karena beda sikap sejak awal. Ini berkaitan dengan hijab pendengaran. Terkait dengan yang kedua, hijab penglihatan, kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita disampaikan untuk pertemuan yang akan datang. Kita panjang umur, panjang manfaat, panjang amal, dan kita bisa menikmati Ramadan ini. Ramadan yang penuh keberkahan. Kita manfaatkan semaksimal mungkin ya sahabat semua di rumah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.